Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan insyaallah kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin karya Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ini sudah majelis yang ke-68 dari kitab ini. Kita lanjutkan pembahasan ini. Kata beliau, "Tsumma tuqamus shalah fa yusalli bihim rak'atain yajharu fi ma bil qiraa'ah." Di sini beliau akan membahas tentang sifat salat Jumat dan bacaannya. Jadi judulnya itu. Jadi ini kan kitab matanya bersambung. Jadi di syarah ini dia sebutkan judul-judulnya supaya lebih bagus ya. Kalau kemarin pembahasannya apa? Khutbah ya. Kalau kemarin akhir pembahasan kita itu masalah sunnah-sunnah khutbah. Iya. Nah, sebelumnya adalah syarat sahnya Jumat. Maka pada pertemuan kali ini beliau akan menjelaskan tentang sifat salat Jumat wal qiraah fiha, tentang tata cara salat Jumat, sifat salat Jumat sekaligus bacaannya. Tayyib, kata beliau tsumma tuqamus shalah, kemudian dia menegakkan salat. Yakni dia menegakkan salat ba'da faragi al-khutbah, setelah dia selesai berkhutbah. Setelah selesai khutbah Jumat, tuqamus shalah, maka salat itu ditegakkan, diiqamat. Ya. Diiqamat atau ditegakkan. Fa yusalli bihim rak'atain. Kemudian imamnya salat mengimami kaum muslimin 2 rakaat. Ini berdasarkan ijma' ahlul ilmi, berdasarkan ijma' para ulama, bahwa salat Jumat 2 rakaat. Kemudian yajharu fihima bil qiraah, dia menjaharkan bacaannya pada 2 rakaat tersebut. Dia menjaharkannya. Nah, ini karena para sahabat ketika mereka menukil surah-surah yang biasa dibaca Nabi SAW pada hari Jumat, itu adalah surah yang memang mereka dengarkan dari Nabi SAW. Kalau mereka tidak dengarkan, maka tidak mungkin mereka nukil bahwa surah ini yang dibaca Nabi SAW, surah ini. Seperti salat zuhur misalnya, kan bacaannya tidak kedengaran ya, walaupun ada nukilan dari Nabi SAW salat zuhur. Apalagi Jumat ini memang mereka dengarkan bacaan Nabi SAW dijaharkan ya. Tayyib, dijaharkan. Kalau seandainya beliau tidak menjaharkan, mereka tidak tahu bacaan Nabi SAW. Dan ini ijma' para ulama bahwa salat Jumat itu memang dijaharkan bacaan. Dijaharkan bacaan. Kemudian di antara sifat salat dan bacaannya adalah yaqra' fil ula bisabbih sabba bisabbaha wa fil tsaniyah bil ghasyiyah wa bil jumu'ah wal munafiqun wa yustahabbu liman atal jumu'ah ayat tasil. Ini pembahasannya nanti lain lagi ya. Jadi selanjutnya tentang sifat salat Jumat, tentang masalah surah yang dibaca. Bisa membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, dan membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, di rakaat kedua. Ini berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir ya. Mungkin ada di matan situ juga di kitabnya. Hadis Nu'man bin Bashir, kana Rasulullah SAW yaqra fil idain wa fil jumu'ah
adalah Nabi SAW kebiasaan beliau biasa membaca surah pada salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Pada salat Jumat beliau biasa membaca Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat pertama dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah rakaat kedua. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan kadang beliau juga membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Ini pada salat Jumat berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW itu biasa membaca surah di salat subuh pada hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Ini kalau subuh Jumatnya itu yang beliau baca. Dan beliau membaca Hal Atah 'alal insani hinu minad dahri sampai akhir ayat, sampai akhir surah. Ini pada subuh Jumat. Wa anna Nabi SAW kana yaqra fi salatil Jumu'ah. Kemudian kita Ibnu Abbas, dan juga Nabi SAW biasa membaca pada hari Jumat, pada salat Jumat beliau biasa membaca surah Al-Jumu'ah. Maksudnya di rakaat pertama. Wal Munafiqun di rakaat kedua. Jelas ya? Iya. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah bagi orang yang mendatangi Jumat. Ya, ini selanjutnya pembahasan yang beliau bahas. Ya, ini sunnah-sunnah man atal Jumu'ah. Ya. As-sunan man atal Jumu'ah. Sunnah-sunnah yang bagi siapa yang mendatangi hari Jumat untuk salat Jumat. Sunnah yang pertama yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu taala, wa yustahabbu liman atal Jumu'ah ayyaktasil. Disunnahkan bagi orang yang mendatangi Jumat untuk salat Jumat, maksudnya disunnahkan bagi dia untuk mandi. Dan tentang pembahasan mandi pada hari Jumat itu sudah lewat. Ya. Ini sunnah yang pertama dilakukan jika orang ingin pergi menegakkan ibadah Jumat. Disunnahkan bagi dia untuk mandi. Dan waktu mandi pada hari Jumat itu dimulai dari terbitnya fajar pada hari Jumat. Iya. Tulu'ul fajar, mulai dari terbitnya al-fajar pada hari Jumat. Jadi mulai dari salat subuh itu. Tulu'ul fajar beda dengan tulu'us syamsi ya, beda ya. Kalau tulu'us syamsi terbitnya matahari. Kalau tulu'ul fajar pas azan subuh. Maksudnya waktu salat subuh. Jadi mandi hari Jumat itu dimulai dari tulu'ul fajar. Apa itu tulu'ul fajar? Masuknya waktu salat subuh. Jadi kalau ada orang yang pas azan subuh dia mandi untuk salat Jumat, sah mandi Jumatnya. Jelas ya? Iya. Jadi itu makna hari ya. Jadi kalau kita kata yaum itu mulai dari itu. Yaumul Jumu'ah itu yadkhulu bi tulu'il fajr tsani. Dikatakan yaumul Jumu'ah, kalimat al-yaum itu masuk mulai dari tulu'ul fajri tsani, mulai dari masuknya waktu salat subuh. Jadi fajar yang kedua disebutkan di sini karena fajar terbagi dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Kemudian sunnah yang kedua bagi orang mendatangi Jumat adalah, kata beliau di matan, wa tatatayyab, artinya memakai minyak wangi. Ya tatayyab, menggunakan minyak wangi. Ya, menggunakan minyak wangi pada hari Jumat dan selain Jumat, tentunya yang paling ditekankan, yang paling dianjurkan menggunakan minyak wangi itu memang hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Sudah lewat ya. Hari yang paling terbaik, kata Nabi SAW, hari yang paling terbaik yang matahari itu terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Itulah hari yang paling mulia di sisi Allah. Maka seorang mendatangi ibadah pada hari itu dianjurkan dia bersegera semampu mungkin, dan dianjurkan dia menggunakan minyak wangi, mandi kemudian menggunakan minyak wangi. Menggunakan minyak wangi itu ada dua, saya sebutkan tadi. Bisa menggunakan minyak wangi pada badan, ya, dan bisa menggunakan minyak wangi pada
pakaian. Ya, kalau dulu itu mereka menggunakan minyak wangi dengan menggunakan bukhur. Diasapi bajunya. Bukan asap bakar sampah. Asap menggunakan, memang ada yang dibakar ya, kalau orang Arab itu ada yang dibakar, bukhur namanya. Ya, sejenis kayak kemenyang kalau kita, tapi bukan kemenyang ya, dibakar itu. Ya, kemudian asapnya keluar, kemudian bajunya diasapi supaya bajunya itu harum, dan harumnya itu biasanya lama ya, lama baru hilang. Dan boleh dia menggunakan ad-duhun. Ad-duhun itu minyak wangi yang digunakan untuk di badan. Jadi habis mandi memang ada dijual itu minyak wangi namanya duhun ya. Kayak sejenis mentega dia. Iya, jadi kayak sejenis mentega. Jadi kalau diambil, digosok di tangan langsung lumat, digosokkan di badan. Tapi bukan mentega ya, jangan antum pakai mentega. Makalitai. Iya. Ada memang minyak wangi dan itu mahal itu. Kalau antum bisa beli bagus sekali. Antum jadi harum terus. Dan itu memang sunnah ya. Ya, sunnah mengharumkan badan itu sunnah. Tidak ada orang tidak suka itu minyak wangi. Kalau ada orang dikenal harum itu pasti banyak orang senang dengan dia. Ibnu Abbas itu seperti itu kondisinya. Ibnu Abbas itu dikenal dengan aromanya Ibnu Abbas. Dan dia punya parfum juga. Jadi dia itu pokoknya tidak keluar kalau tidak mantap begitu. Ibnu Abbas itu orangnya gagah, bajunya bagus, pokoknya dia orangnya rapi sekali. Kemudian baunya itu ada aromanya. Kalau dia lewat depan rumahnya orang, biar orang dalam rumahnya tahu Ibnu Abbas sudah lewat itu. Harum sekali Ibnu Abbas. Iya. Walaupun dia lewat depan rumahnya orang, orang dalam rumahnya tidak tahu Ibnu Abbas sudah lewat. Aromanya sudah ada. Aroma khusus. Ya, dan itu sunnah ya. Karena ada juga orang itu penuntut ilmu tapi dia sudah bau sekali, kadaluarsa, hidungnya orang sudah hampir pingsan, dia tidak merasa apa-apa karena hidungnya kadaluarsa. Jadi jangan seperti itu. Jadi harusnya orang itu bersih, rapi. Itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Harusnya dia bukan cuma Jumat saja ya. Dia beli parfum. Parfum itu murah, tidak mahal. Murah itu parfum. Beli parfum, pakai parfum supaya harum. Kemudian biar juga parfum harum, jadi pakaian juga butuh diganti, ya. Jangan dipakai pakaiannya sudah 3 bulan dipakai bajunya tidak dicuci. Ya, biar dikasih parfum apa, jelas bau. Ya. Jadi pakai minyak wangi ini diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, asyhadu ala Rasulillah. Saya menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah muhtalim. Muhtalim itu sebenarnya maknanya mimpi basah ya. Tapi maknanya di sini muhtalim adalah balik. Iya. Karena tentunya orang yang sudah mimpi basah pasti sudah apa? Ya sudah balik. Jadi mandi pada hari Jumat itu kata Nabi wajib atas setiap orang yang sudah balik. Maksudnya di sini laki-laki. Karena laki-laki yang wajib Jumat, perempuan ijma' para ulama tidak wajib Jumat. Jelas ya? Dan kalimat wajib berarti mandi pada hari Jumat itu memang ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib berdosa kalau tidak mandi, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi dia adalah sunnah yang muakkad, yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Dan ini tentang masalah hukum mandi pada hari Jumat itu banyak perselisihan para ulama ya. Dan ada juga pendapat yang lain seperti Syekhul Islam, wajib kalau dia bau. Kalau dia bau maka dia wajib mandi. Ya, seperti orang yang habis bekerja di bengkel, habis dari sawah dan kebun, ya, habis berkeringat. Nah, ini orang yang seperti ini wajib dia mandi. Karena tidak mungkin dia pergi ke masjid bau dan dia mengganggu kaum muslimin. Apa yang mengganggu manusia maka malaikat juga apa? Terganggu. Ya, wajib kalau dia bau. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang mandi Jumat. Wa ayustanna wa ayyamassa tiban in wajada. Dan disunnahkan bagi dia yastanna.
Ya. Wa ayyamassa tiban, saya yang kurang paham apa itu yastanna, mungkin bersiwak. Wa ayyamassa tiban in wajada, dan dia disunnahkan untuk menyentuh minyak wangi jika dia mendapatkannya. Jadi yamassa itu, yamassa dia menyentuh, dia mengambil minyak wangi jika dia mendapatkannya. Sebenarnya dalam riwayat yang lain tentang masalah minyak wangi itu saya sudah disebutkan 2 tadi ya, ada dalam riwayat yang lain. Yang ketiga, kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yalbas ahsana thiyabih, di antara sunnah mendatangi hari Jumat adalah menggunakan yalbas, menggunakan pakaian yang paling ahsan thiyabi, yang paling bagus di antara pakaiannya. Ahsanu thiyabi, yang paling terbaiknya. Jadi hari Jumat dia pakai bajunya yang paling bagus. Mana bajunya yang paling bagus? Pilihan, istilahnya baju pilihannya itu yang dia pakai. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaian kalian. Ini dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 31 ya. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambillah zina kalian. Zina ditafsirkan oleh jumhur ahli tafsir adalah as-siyab. Khudhu zinatakum, tafsirnya zinah as-siyab. Ya, siyabakum, begitu. As-siyab. Inda kulli masjid, setiap kali kalian ingin ke masjid. Maksud masjid di sini adalah salat. Jadi zina tafsirnya as-siyab, sedangkan masjid tafsirnya apa? As-salah. Itu tafsir jumhur ahli tafsir. Tafsirnya jumhur as-salaf wal khalaf. Dan kalimat zinatakum ini saya kira maknanya jelas. Ketika Allah Ta'ala ingin menyebutkan pakaian, sebenarnya Allah Ta'ala ingin menyebutkan pakaian di sini ya, tapi Allah Ta'ala takbir dengan kalimat apa? Zina, karena untuk menunjukkan bahwa ketika seorang mau melakukan salat berhadapan dengan Allah, jangan dia menggunakan pakaian biasa. Makanya Allah Ta'ala takbir dengan kalimat zina, pakai pakaian yang paling bagus. Apalagi Jumat, kalau salat wajib 5 waktu disuruh ambil zinatakum, ambil pakaian kalian yang paling bagus di semua salat. Apalagi salat apa? Jumat. Salat Jumat ini salat yang paling terbaik di antara seluruh salat. Sampai salat 5 waktu saja, ya, salat 5 waktu saja. Di antara seluruh salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya kan para ulama berselisih mana yang paling afdal, subuh atau asar. Dan yang kuatnya salat yang paling afdal adalah salat asar. Namun di antara seluruh salat itu dalam satu pekannya lagi dihitung ya, yang paling terbaiknya adalah subuh Jumat. Karena dia ada hadis khusus menyebutkan tentang dia. Salat yang paling terbaik, yang paling terafdal di antara seluruh salat adalah salat pada waktu subuh Jumat. Makanya seorang dianjurkan membaca Alif Lam Mim, Tanzil As-Sajdah, dan membaca apa? Surah Hal Ata 'alal Insani Hinun minad Dahri lam yakun syai'an madzkura, dalam surah Al-Insan. Iya. Orang awam saja kok baca itu. Kenapa kita tidak baca? Iya toh? Kecuali imamnya tidak hafal, jangan dipaksa. Kalau misalnya masih ada imam, maka sepantasnya dia membaca surah tersebut. Orang awam saja gila-gilaan baca itu, sampai dia tidak mau tinggalkan, karena mereka menganggap seakan-akan itu seperti wajib. Ya, dan yang benarnya bahwa membaca surah As-Sajdah ini, Alif Lam Mim Tanzil dan Al-Insan pada subuh Jumat, itu hukumnya mustahab saja, tidak wajib. Artinya boleh baca itu, boleh tidak. Iya. Kalau dia mampu, yang paling bagusnya dia baca. Kalau dia tidak hafal, jangan dihafal, jangan dipaksa ya. Tayyib, dia menggunakan bajunya yang paling ahsan. Dan juga ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab, jadi diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar, dia meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya Umar bin Khattab ra'a hullatan siyara inda babil masjid. Umar pernah melihat hullah. Hullah ini pakaian sutra yang siyara'a, yang dijual. Ya.
yang dijual di depan pintu masjid. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, la ishtaraita hadhihi, coba antum beli ini, pakaian hulla ini, pakaian sutra ini, falabistaha yaumal jumu'ah, lalu antum pakai hari Jumat. Mantap. Walil wafat idza qadimu alaika, dan engkau juga memakai baju ini untuk menerima tamu-tamu jika mereka mendatangi antum." Yani kamu pakai kalau ada tamu, kamu pakai baju ini untuk terima tamu. Ada tamu-tamu kebesaran, kadang kan ada tamu-tamu dari luar, kamu pakai baju ini mantap. Dan kamu juga pakai kalau hari Jumat. Maka Nabi SAW berkata, "Innama yalbas hadihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Sesungguhnya tidak ada yang menggunakan pakaian ini kecuali orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Karena baju sutra, kain sutra itu hukumnya apa? Haram bagi laki-laki. Ini kan tidak disebutkan penjelasannya. Hadis ini sebenarnya disyarah oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama. Penjelasannya, di sini Nabi SAW tidak mengingkari maksudnya Umar. Tidak mengingkari maksud dari Umar, yang dimana dia meminta Nabi SAW untuk membeli baju indah untuk dipakai hari Jumat dan dipakai untuk terima tamu. Nabi tidak mengingkari itu. Nabi hanya mengingkari baju yang mau dibeli itu hukumnya haram. Itu saja yang Nabi ingkari. Coba bajunya ini bukan sutra, ya tentu Nabi SAW ya tidak ada yang menghalangi beliau untuk membelinya kan. Tapi karena bajunya itu terbuat dari sutra, maka Nabi SAW mengatakan ini pakaian tidak ada yang menggunakannya kecuali orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Apa yang diharamkan di dunia, ya maka itu bisa menjadi akibat pada hari kiamat. Makanya hadisnya itu banyak. Siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum dengannya pada hari kiamat. Kenapa dilarang minum khamar? Karena di surga ada khamar. Ya. Sebagai balasan orang yang meminumnya, maka dia tidak akan meminumnya pada hari kiamat. Sebagai balasannya. Siapa yang tidak meminumnya, maka dia akan diberikan nanti pada hari kiamat. Tayyib. Kemudian yang keempat, yubakkir ilaiha. Disunnahkan seorang bersegera mendatangi hari Jumat berpagi-pagi. Yubakkir itu berpagi-pagi sekali. Bersegera. Dalam hadis Abu Hurairah, ini hadis sebenarnya sudah pernah lewat. Dalam hadis Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Ini ada dua penafsiran ya. Penafsiran yang pertama seperti mandi janabah, yakni dia mandinya full. Dia basahi seluruh anggota badannya, bukan mandi setengah. Bukan cuci-cuci badan, ya, itu maknanya. Siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi janabah. Maksudnya dia mandinya full. Dia basahi seluruh badannya, tubuhnya. Ya, bukan mandi setengah, cuci badan setengah. Bukan, mandi full. Mana yang kedua, ini adalah isyarat dan kinayah untuk orang yang punya keluarga. Dia menjamak, menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi junub. Ini tentunya bagi yang punya istri, bagi orang yang punya keluarga. Dan kalau dia mandinya pas azan subuh, dia gabungkan juga di situ, bisa juga. Kan tadi bisa kan? Karena mandi Jumat itu bisa dimulai dari apa? Masuknya waktu subuh. Kalau dia mandi pagi-pagi sekali, pas azan subuh, di situ dia mandi. Nah, berarti dia jamak mandi Jumat dengan mandi junub. Dan kalau tidak punya istri, kalau dia junub, bisa juga dijamak. Bisa tidak? Yang tidak punya istri, dia jamak mandi junub dengan mandi Jumat. Ya bisa. Kalau sebelum Jumat, habis main bola, dia junub. Dijamak dengan mandi Jumat, ya bisa. Kalau dia junub, dia habis main bola, capek sekali, tidur-tidur, lah junub. Mandi junub, dia jamak dengan mandi Jumat. Ya, bisa saja. Jadi satunya mandi wajib, satunya mandi sunnah, bisa dijamak. Nah, setelah dia mandi, tsumma raha faka'annama qarraba badanah. Kemudian dia pun raha. Raha itu bersegera ke masjid berpagi-pagi. Maka seakan-akan dia bersedekah 1 ekor unta.
Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka faqannama qarraba baqarah, seakan-akan dia bersedekah satu ekor sapi. Dan siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faqannama qarraba kabshan akran, seakan-akan dia bersedekah satu ekor kambing yang bertanduk, domba yang bertanduk, ya. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faqannama qarraba dajaja, siapa yang datang pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia bersedekah satu ekor ayam jantan. Dan siapa yang datang pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia bersedekah seekor telur. Fa idza kharajal imam hadratul malaikatu yastami'una dzikr. Ini hadisnya sudah lewat. Kalau imamnya sudah keluar, ini sebenarnya ada hadis lain, ya. Di riwayat yang lain, malaikat itu berdiri depan pintu. Kalau imamnya sudah mau berdiri berkhutbah, keluar untuk melakukan khutbah, maka malaikat itu menutup catatannya dan dia duduk di majelis mendengarkan khutbah. Yastami'una dzikr. Iya. Yang kelima, di antara sunnah bagi orang mendatangi Jumat adalah yastaku, bersiwak. Ini tidak disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Ini tambahan, ya. Sisanya ini tambahan, tidak disebutkan oleh Sa'di. Jadi saya tidak baca matan. Yastaku artinya bersiwak. Bersiwak pada Jumat, iya. Tentunya kalau dia mandi dia bersiwak, dia mau berwudu dia bersiwak, bisa. Dan ketika dia salat dia bersiwak. Itu tempat-tempat bersiwak semua. Ya kan? Laula ana syukka la ummatil amartuhum bisiwak inda kulli wudu, ada. Dalam lafaz yang lain inda kulli shalah juga ada. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka mau berwudu atau setiap kali mereka mau salat. Jadi mau berwudu bersiwak. Pas mau salat qomat dia pakai lagi siwaknya. Ya. Itu sunnah, apalagi hari Jumat itu lebih besar pahalanya, ya. Jadi kalau dia pakai parfum, pakai siwak, mandi, pakai baju bagus, kalau di hari lain selain hari Jumat, dia sudah dapat pahala di situ. Apalagi kalau dia melakukan hari Jumat. Dan ini sebenarnya termasuk adab di antara adab-adab Jumat, ya. Kemudian di antara adab pada hari Jumat bagi orang mendatanginya adalah yamshi wala yarkab. Itu di antara sunnah bagi orang mendatangi Jumat, berjalan kaki. Yamshi, berjalan kaki, wala yarkab, dan tidak berkendaraan, tidak naik motor, enggak naik mobil. Kalau memungkinkan dia jalan kaki, ahsan dan afdalnya jalan kaki. Berdasarkan keumuman hadis tentang keutamaan berjalan kaki menuju ke salat itu ada, ya, hadisnya umum, ada. Berjalan kaki menuju ke masjid ada. Naam. Ini juga diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baiti." Siapa yang bersuci dari rumahnya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa ahsannya seorang pergi ke masjid itu dia berwudu memang di rumahnya, supaya ketika dia berjalan dia sudah dapatkan keutamaan. Dia sudah dapatkan apa? Keutamaan. Kata Nabi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan ke rumah dari rumah Allah, yakni masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, maka satu langkahnya yang dia pakai melangkah itu akan menghapuskan dosa dan kesalahannya, wal ukhra tarfa'u darajah, sedangkan langkahnya yang lain akan mengangkat derajatnya. Jadi jadi setiap langkah itu ada keutamaannya, luar biasa, ya. Kalau orang berjalan menuju ke masjid, baik salat wajib berjamaah ataupun salat Jumat, sama. Apalagi salat Id, ya. Berjalan satu langkah dihapus dosa, satu langkah yang keduanya yang lainnya lagi diangkat derajat. Kemudian yang ketujuh, di antara adab atau sunnah orang yang mendatangi hari Jumat adalah an-naflul mutlak. Dia melakukan salat sunnah mutlak ketika dia sampai ke masjid. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Melakukan salat sunnah mutlak. Kan hari Jumat itu tidak ada salat sunnah qobliyahnya, ya kan? Enggak ada salat sunnah qobliyah. Walaupun habis azan, tidak sebelum azan maupun setelah azan, tidak ada salat sunnah qobliyah. Yang ada itu adalah salat sunnah tahiyatul masjid.
Kalau dia datang jam 11 misalnya, atau sebelum jam 11, atau jam 11 lewat dia datang. Kan kegiatan Jumat itu biasanya kan jam 12 lewat, biasa mau setengah 1. Jadi waktunya lama dia di masjid, ada 1 jam dia di masjid, ya kan? Maka pas dia datang, dia tahiyatul masjid, setelah itu disunnahkan bagi dia melakukan an-naflul mutlak, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini tidak ada batasannya. Setelah dia tahiyatul masjid 2 rakaat, dia melakukan salat sunnah mutlak. Niatnya salat sunnah saja niatnya. Tidak susah. Jadi kalau kita apa niatnya salat sunnah mutlak? Niatnya salat saja. Salat sunnah, niatnya salat sunnah ya. Ya, jadi niatnya salat sunnah, takbir Allah Akbar, salam, sudah itu salat lagi. Mau berapa rakaat terserah ya. Kalau misalnya selama 1 jam itu dia mau salat sunnah terus, dia kuat, dia mau kerjakan 10 rakaat bisa, mau 20 rakaat juga bisa. Kalau dia mau gunakan salat sunnah 10 rakaat, salat sunnah mutlak, setelah itu dia baca Quran, berzikir, enggak ada masalah. Iya. Ini salat sunnah mutlak, batasannya tidak ada, dan melakukan salat sunnah mutlak ini dinukil dari para as-salaf, mereka melakukannya, dan hadis-hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau tentang masalah al-Jum'ah. Yang ke-8 di antara sunnah pada hari Jumat bagi orang yang mendatanginya adalah membaca Al-Quran. Itu yang bagusnya, khususnya surah Al-Kahfi. Jadi bukan cuma Al-Kahfi ya, jadi baca Al-Quran secara mutlak hari Jumat itu, kan hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Dianjurkan seorang memperbagus kualitas iman dan takwanya, menambah ibadah dan ketaatannya. Maka di antaranya adalah baca Al-Quran. Ada sudah sholat, ya kan? Tadi sudah sholat sunnah mutlak, nanti sholat Jumat lagi ada ibadah baca Quran, apalagi surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi ini bisa dibaca pada hari Jumat dan bisa dibaca pada malam Jumat. 2 hadisnya ada ya. Kemudian yang ke-9, as-salatu ala nabi. Disunnahkan seorang yang mendatangi Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Karena memang ada hadis Nabi SAW memerintahkan bersalawat pada hari Jumat. Iya. Di antaranya adalah hadis yang masyhur, hadis Aus bin Aus ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Hari yang paling afdal di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Pada hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi an-nafakhah. Pada hari Jumat ditiup sangkakala. Wa fihi sa'iqah. Pada hari Jumat manusia juga akan semuanya mati. Jadi pada hari Jumat ditiup sangkakala, hari kiamat, dan hari Jumat juga manusia semuanya akan meninggal ketika terjadi hari kiamat. Sa'iqah itu pingsan, tersungkur, mati semua, ditiup sangkakala. Fa'aktsiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah kepadaku melakukan salat. yakni perbanyaklah membaca salawat untukku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawatnya kalian itu, kata Nabi, itu akan dipampangkan kepadaku, akan diperlihatkan, akan diberitahukan kepadaku. Ya, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tu'rid alaika salatuna? Bagaimana mungkin salawatnya kami disampaikan kepada antum? Waqad aramta, sedangkan engkau sudah meninggal nanti. Bagaimana ini? Ya kan? Kalau engkau sudah meninggal, sudah masuk di kuburan, bagaimana salawat kami dihadapkan kepada antum? Waqad balaita, sedangkan engkau telah meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha harram 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, untuk memakan jasadnya para nabi. Maksudnya ini, nabi itu hidup walaupun dia sudah dikuburkan. Hidupnya hayatun barzakhiyah namanya. Hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Jadi kita katakan dia mati, matinya di dunia, tapi dia hidup, tetap hidup.
Karena dia memiliki kehidupan tersendiri namanya hayatun barzakhiyah, hidup di alam barzah. Bagaimana kondisinya? Ya wallahu a'lam, masalah gaib. Kita tidak tahu ya. Bahkan Nabi SAW disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa tidaklah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat berada di sisiku di kuburan. Diwakilkan, ada malaikat khusus yang diwakilkan bersama Nabi SAW di kuburnya. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang berselawat kepada Nabi SAW kecuali malaikat itu berkata, si fulan telah berselawat kepada antum. Fulan dan fulan bin fulan berselawat kepadamu. Jadi berselawat kepada Nabi SAW itu sebenarnya sudah bentuk doa ya, doa kepada Allah Ta'ala supaya merahmati nabinya, mengampuninya, merahmatinya, memperbesar pahalanya. Itu di antara kandungan-kandungannya ya. Ya, kemudian kita lanjut selesai pembahasan sunnah-sunnah hari Jumat ya. Jadi di sini disebutkan 9. Perbanyak salawat, baca surah Kahfi dan seterusnya. Bersegera mendatangi Jumat. Sudah ada semua 9 ya. Tayyib, sekarang kita akan membahas tentang hukum berbicara ketika imam berkhutbah. Nah, itu pembahasan selanjutnya yang akan disebutkan As-Sa'di. Ya. Hukmul kalam asna al-khutbah. Hukum berbicara di pertengahan apa? Khutbah. Apa hukum berbicara di pertengahan khutbah? Ya. Tayyib. Kita baca dulu ya keterangan As-Sa'di. Wa fis sahihain, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibik," jika engkau berkata kepada kawanmu. Ini kejadiannya pada hari Jumat. Jika engkau berkata pada kawanmu, "Ansit yaumal jum'ah," diamlah pada hari Jumat. Jadi imam sedang berkhutbah ya. Wal imamu yakhtub, padahal imam sedang berkhutbah. Faqad lagauta, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Maksudnya faqad lagauta, engkau sudah kehilangan pahala Jumat. Itu makna lagauta. Engkau telah kehilangan pahala Jumat. Salatnya sah? Ya sah salatnya. Sah dia salat. Tapi dia sudah kehilangan pahala Jumat. Pahala khusus Jumat dia kehilangan. Kenapa? Karena dia tidak beradab dengan adab-adab Jumat. Dia telah meninggalkan adab yang wajib pada hari Jumat. Karena Jumat itu ada adab yang wajib, ada adab yang sunnah dikerjakan. Ada adab yang wajib, ada adab yang sunnah. Siapa yang meninggalkan adab yang wajib, maka dia bisa kehilangan pahala Jumat. Termasuk adab yang wajib dilakukan pada hari Jumat adalah diam. Ya, diam. Yang kedua, tidak boleh berbuat sia-sia. Itu bisa menghilangkan pahala Jumat. Berbuat sia-sia seperti apa? Ya, seperti orang yang bermain-main. Seperti dalam sebuah riwayat itu dia main-main di batu, kerikil. Ya, dia tidak peduli dengan khutbah itu. Ya, jadi di sini kita membahas tentang al-kalam, berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Ya. Ada dua kondisi berbicara pada hari Jumat ketika sedang berkhutbah. Iya. Itu seorang yang berbicara bukan kepada khatib. Seorang yang berbicara bukan kepada khatib yang sedang berkhutbah. Maka ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram ketika khatib sedang berkhutbah sedangkan ada jamaah di bawah berbicara kepada kawannya, berbicara kepada yang lain. Ini hukumnya haram walaupun dia sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetap haram. Ya. Dia memerintahkan jangan begini, kerjakan ini, haram. Tidak boleh berbicara ya. Bahkan walaupun berzikir dan baca Quran tidak boleh kata para ulama.
Karena ada orang yang berkata, kalau berbicara pada hari Jumat, selama pembicaraannya itu pembicaraan akhirat, seperti zikir, seperti berdoa, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, tapi dia bicara, maka itu semuanya dilarang. Walaupun itu termasuk dari pembicaraan akhirat yang di dalamnya ada kandungan zikir, tetap dilarang. Apalagi kalau pembicaraannya masalah dunia. Karena ada orang membedakan, ya, kalau pembicaraannya masalah agama, akhirat, tidak apa-apa. Tapi kalau masalah dunia baru dilarang. Tidak, semuanya terlarang. Makanya tidak boleh seorang membaca Al-Quran dan sibuk berzikir ketika imam sedang berkhutbah. Imamnya khutbah, dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah. Tidak boleh, ya. Karena Nabi SAW melarang orang berbicara ketika imam sedang berkhutbah, walaupun pembicaraannya itu adalah ibadah, tidak boleh. Makanya Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah. Nah, ini kalau pembicaraannya kepada selain khatib, bicara kepada orang yang ada di bawah maksudnya. Iya. Jadi maksud kalimat lagauta di sini jelas tadi, ya, faqad lagauta, yakni seorang tidak akan mendapatkan pahala apa? Jumat, itu maknanya. Ya. Lam yusib sawabal Jum'ah, tidak mendapatkan pahala Jumat. Dan berarti kalau dia tidak mendapatkan pahala Jumat, berarti apa? Kata para ulama, dia hanya mendapatkan pahala salat zuhur. Iya. Dia hanya mendapatkan pahala apa? Salat zuhur. Iya. Terus bagaimana dengan salatnya? Ya, namanya saja dia dapat pahala, kita katakan salatnya sah. Karena itu ijma' para ulama bahwa salatnya dia sah walaupun dia tidak mendapatkan pahala apa? Pahala Jumat. Kalau antum ditanya salatnya sah atau tidak? Ya, salatnya sah. Berarti kalau salatnya sah, la yutalab bi i'adatis shalah. Dia tidak dituntut untuk mengulang salat. Jelas? Kalau misalnya dia imam sedang berkhutbah, dia ngomong, bicara kiri kanan, dia bicara walaupun dia amar ma'ruf nahi mungkar, atau bicara selain pembicaraan apa saja, kita katakan salatnya sah, ya? Hanya saja dia tidak dapatkan pahala Jumat, dia dapatkan pahala zuhur biasa saja, ya. Dan dia tidak harus mengulang salat, ya. Dia tidak harus mengulang apa? Salat. Jadi ada sebagian para ulama yang menukil ijma' dan ada pula yang menukil tidak ijma'. Jadi ala kulli hal seperti itu insyaallah. Tetap seperti itu, yang benarnya bahwa salatnya tetap sah. Iya. Kemudian yang kedua, pembicaraan jenis yang kedua, pembicaraan seseorang bersama dengan khatib. Itu tadi pembicaraan seseorang bukan bersama khatib, tapi bersama dengan jamaah yang ada di bawah. Sekarang yang kedua ini, pembicaraannya jamaah bersama dengan khatib. Kalau pembicaraannya bersama dengan khatib, dia berbincang karena ada hajat, maka itu tidak apa. Jelas ya? Seperti di sini disebutkan di matan, lihat di matan, wa dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Masuk seorang lelaki pada hari Jumat sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi berkata, "Asallaita?" Apakah kamu sudah salat? Dalam riwayat yang lain ada seorang yang masuk ke masjid langsung duduk. Nabi SAW sedang berkhutbah, Nabi melihatnya. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, "Apakah antum sudah salat?" Katanya, "La, belum."
Maka Nabi berkata, "Qum fasalli raka'atain." Kalau begitu berdirilah antum salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Hadis ini Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa banyak faedah di hadis ini, menunjukkan bahwa seorang itu kalau masuk masjid jangan langsung dia duduk. Dia harusnya salat sunnah 2 rakaat. Walaupun hari Jumat imam sedang berkhutbah, kan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib ya? Wajib tidak? Wajib. Tapi ketika masuk masjid, ya, dia harus tahiyatul masjid. Walaupun mendengarkan khutbah itu wajib, dia harus tahiyatul masjid. Iya, karena itu sebagian para ulama ada berpendapat dengan hadis ini mengatakan bahwa dengan hadis ini ya, yang tadi yang disuruh salat 2 rakaat ya. Karena itu sebagian para ulama ada berpendapat dengan berdasarkan hadis ini bahwa tahiyatul masjid itu apa? Wajib. Alasannya karena kalau seandainya bukan wajib, Nabi SAW tidak akan mungkin memutus khutbahnya. Ini sementara khutbah ini, ya kan? Yang kedua, ya, kalau seandainya bukan wajib, maka tentu mendengarkan khutbah itu wajib, harus lebih didahulukan dibandingkan yang tidak wajib, ya kan? Kalau misalnya tahiyatul masjid sunnah, itu alasannya. Mendengarkan khutbah itu wajib, maka mendahulukan yang wajib harus lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Karena kalau dia sholat sunnah, dia tidak dengarkan khutbah ya, yang hukumnya wajib. Berarti mereka katakan, berarti paling minimal tahiyatul masjid itu wajib. Nah, itu alasan sebagian para ulama yang mengatakan wajib. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah. Sebagian jumhur ulama berpendapat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, dan sebagian ulama ada berpendapat wajib. Seingat saya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Syekh Muqbil rahimahullah berpendapat wajib tahiyatul masjid. Ada dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang hal ini. Selain daripada ini ada banyak. Jelas? Ini kalau pembicaraannya jamaah berbicara dengan siapa? Dengan khatib, ada hajat, maka seperti ini pembicaraannya tidak mengapa ya. Dan termasuk yang kedua, ada pembicaraan yang juga diperbolehkan selain daripada ini, yaitu pembicaraan ya yang ketika imam itu diam. Kan yang dilarang itu ketika imam sedang berkhutbah. Idza qulta li sahibik ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhutub. Jika engkau berkata kepada temanmu, diamlah, jangan kau bicara, karena tidak boleh begini. Padahal imam sedang berkhutbah. Maka ini menghilangkan pahala Jumat. Jadi inti dari hadis ini, seorang dilarang berbicara di kondisi imam sedang apa? Di kondisi imam sedang berkhutbah, di kondisi khatib sedang berkhutbah. Artinya kalau khatibnya sudah diam, maka boleh seseorang berbicara jika ada hajat. Jika ada apa? Hajat. Karena pembicaraan yang dilarang di sini ketika ketika khatib sedang berkhutbah. Iya. Adapun ketika khatibnya diam, boleh jamaah berbicara jika ada hajat. Misalnya, imamnya berkhutbah di khutbah pertama. Khutbah Jumat kan 2 kali khutbah kan? Khutbah pertama. Setelah khutbah pertama dia duduk, ya kan? Kan ada duduk antara 2 khutbah. Nah, maka tidak apa-apa misalnya imam atau muadzin atau tokoh masyarakat yang ada di situ, misalnya masih banyak kaum muslimin berada di luar berdiri, tidak bisa masuk karena yang masuk ini tidak rapat, iya kan? Maka dia suruh maju jamaah, jamaah maju ke depan, rapatkan supaya orang di belakang bisa apa? Bisa masuk ke masjid. Itu kan ada hajat. Tidak mengapa dia berbicara di waktu imam sedang di waktu khatib sedang diam. Ya. Kalau dikatakan alasannya kenapa? Ya karena alasannya nanti dilarang berbicara ketika imam sedang berbicara, ketika khatib sedang berbicara. Adapun kalau dia diam, tidak ada masalah insyaallah. Iya. Dan ada hadis lain, seseorang berbicara dengan khatib
antara jamaah dan khatib berbicara, apakah khatib yang mengajak berbicara jamaah atau jamaah yang mengajak berbicara kepada khatib? Kalau ada hajat itu boleh saja. Itu diterangkan dalam hadis yang lain juga, dalam hadis Abu Rifa'ah radhiyallahu taala anhu, ya. Saya sampai kepada Nabi SAW dalam kondisi beliau sedang berkhutbah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sementara Nabi berkhutbah dia ajak bicara. Dan semisal hadis ini banyak sebenarnya, ya. Masih ingat kisahnya itu orang yang minta hujan? Nabi sedang berkhutbah, dia datang, ya Rasulullah, binatang telah meninggal, banyak binatang yang mati, tumbuh-tumbuhan mengering, banyak yang rusak. Tolonglah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya turunkan hujan. Maka di Jumat itu Nabi langsung berdoa. Seketika itu turun hujan, ya kan? Turun hujan, hujannya tidak berhenti, hujan terus 1 pekan. Sampai Jumat selanjutnya Nabi berkhutbah, datang lagi orang itu, ya Rasulullah, hujan terus, banjir bandang. Nabi berdoa lagi, berhenti lagi hujan. Ini ada hajat, ya. Ya, sama ini hadisnya Abu Rifa'ah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang garib, yang asing, datang bertanya tentang agamanya. La yadri madinu, dia tidak tahu apa agamanya. Bingung, ya. Ya. Maka Nabi SAW menghadap kepada saya, wa taraka khutbatah, dan menghentikan khutbahnya. Lalu dia berbicara. Ada hajat. Ya, ada yang seperti ini sebenarnya bukan perkara yang ganjil dan aneh, ya. Kalau khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang berbicara, dia berbincang sedikit, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Kalau ada hajat, ya. Sama dengan kisah Nabi SAW sudah diiqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Harusnya kan berdiri sudah takbir imam, ya kan? Ya, ternyata Nabi SAW diajak berbicara oleh salah seorang yang ada kepentingan yang sangat penting. Sampai setelah qomat orang sudah berdiri semua, Nabi SAW berbincang dulu, berbicara dengan orang pada waktu itu. Sampai lama, ya, bicara, orang menunggu, ya. Ya, itu ada hajat. Dan juga sebenarnya bagi seorang muslim itu juga beradab bersama orang berilmu. Harusnya, ya. Jangan dia bertanya di kondisi orang mau sholat seperti itu. Kurang bagus. Sama dengan mau mengisi taklim kadang. Ya, sudah jelas ustadznya mau persiapan isi taklim, ada lagi orang datang bertanya kiri kanan. Bagaimana? Harusnya kan jangan di kondisi seperti itu, toh. Cari kondisi yang lain. Nanti selesai kajian kan bisa bertanya. Itu kan seorang penuntut ilmu harus peka, ya. Ada juga seorang penuntut ilmu itu dia tidak peka, dangkal dia punya otak. Sampai kebutuhan umum seharusnya didahulukan, dia datang lagi bertanya kiri kanan yang seharusnya dia tidak bertanya di kondisi seperti itu. Iya. Baik. Dan termasuk perkara yang dibahas oleh para ulama adalah at-tahalluq yaumul jumu'ah. Buat halaqah majelis ilmu pada hari Jumat. Bolehkah? Kalau pada Jumat enggak masalah. Ya kan? Pada subuh juga pada Jumat enggak terlalu masalah. Yang masalah itu kalau sudah mendekati Jumat, buat malah halaqah. Ya. Buat halaqah. Ya. Dan boleh seorang membuat halaqah pada hari Jumat. Ya, selama tidak mendekati khutbah. Kalau dia pagi-pagi buat halaqah jam 7, jam 8, 9 enggak masalah, boleh. Cuma kalau mendekati itu yang tidak bagus. Ya, karena itu akan menyebabkan seorang itu tidak leluasa untuk mempersiapkan diri mendengarkan khutbah. Di sini panjang, ya, itu kesimpulannya apa yang saya sebutkan tadi, begitu kesimpulannya bahwa para as-salaf dulu, ya, kata Muawiyah bin Qurrah, saya menjumpai 30 orang sahabat, ya, dari sahabat Nabi SAW. Naam. Apabila mereka mendapati hari Jumat, mereka mandi. Setelah itu mereka memakai pakaian mereka yang paling bagus. Kemudian mereka menyentuh minyak wangi. Lalu mereka mendatangi hari Jumat dan mereka sholat 2 rakaat. Setelah itu mereka duduk
yabsunal ilma, mereka duduk menyebarkan ilmu. Mereka isi ta'lim. Jadi mereka isi ta'lim. Jadi mereka datang jam 9 misalnya, jam 10. Mereka salat sunnah. Setelah itu mereka ta'lim di situ. Ya. Yabsunal ilmu was sunnah, mereka menyampaikan ilmu dan sunnah hatta yakhrujal imam, sampai mendekati imam. Jadi ini boleh saja insyaallah taala. Sekiranya cukup ya. Masih ada satu kali pertemuan lagi. Selesai masalah Jumat. Ringkas, mungkin langsung masuk ke pembahasan salat Id. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum.